Perkenalkan, nama saya Petrus, NPM 2040 101021 Prodi Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasan macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis adalah: yang pertama, profase. 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian terkecil. Yang kedua, benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatid saudara dari pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah: yang pertama, profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segemen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid dan saudara. Metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Fase pembelahan meiosis 2, yaitu profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. 3 tujuan utama metabolisme yaitu mengonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler, mengonversi makanan bahan bakar menjadi bahan baku, menyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat,
serta mengeliminasi limbah metabolisme. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik. Yang pertama, katabolisme, yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik, seperti pemecah glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Yang kedua, anabolisme, yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun atau sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, pembelahan mitosis dan meiosis, serta metabolisme. Terima kasih.